lagi kita belajar matematika peminatan bab limit fungsi trigonometri. Pertama kita harus tahu dulu ya, apa sih itu limit fungsi? Nah, kamu sudah belajar di kelas 11. Ini dia kan definisinya. Dengan L merupakan nilai limit fungsi trigonometri untuk X mendekati A dan A sendiri merupakan besar sudut. Tapi harus kamu ingat bahwa nilai limit trigonometri itu harus terdefinisi. Artinya tidak boleh nilainya 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, sebelum masuk lebih lanjut ke limit trigonometri, kamu juga harus ingat beberapa rumus trigonometri yang sudah dipelajari di kelas 11. Salah satunya adalah rumus jumlah dan selisih, rumus sudut ganda, dan identitas trigonometri. Nah, yuk kita lihat contoh-contoh soal berikut. Perhatikan soal berikut. Jika kita lihat bahwa soal ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan metode substitusi langsung. Kita substitusikan X menjadi V, sehingga kita peroleh sin V dikurang cos V. Ini sama dengan sin V nilainya adalah 0 dan cos V nilainya adalah minus 1. Nah, sehingga kita dapat 0 dikurang minus 1 adalah 1. Bagaimana dengan soal yang ini? Kalau diperhatikan, ternyata soal ini pun dapat menggunakan metode substitusi langsung. Untuk limit X menuju 0 dari sin X per cos X ditambah sin X, maka kita substitusikan langsung, yaitu sin 0 per cos 0 ditambah sin 0. Sin 0 adalah 0 dan cos 0 adalah 1 ditambah sin 0 adalah 0. Sehingga kita peroleh 0 per 1 sama dengan 0. Bagaimana dengan bentuk soal seperti ini? Kalau kita substitusikan langsung X ke V per 4, maka kita akan peroleh nilai limitnya adalah 0 per 0. Jika seperti itu, maka kita perlu penyederhanaan. Sehingga nilai limit X menuju V per 4 dari cos 2X per cos X dikurang sin X adalah kita ubah bentuk cos 2X menjadi cos kuadrat dikurang sin kuadrat. Ingat, ini adalah rumus sudut rangkap. Sementara penyebutnya sudah dalam bentuk sederhana, yaitu cos X dikurang sin X. Lalu kita lakukan faktorisasi atau pemfaktoran bentuk kuadrat dari pembilang, sehingga kita peroleh cos X ditambah sin X dikali dengan cos X dikurang sin X. Kita bagi dengan cos X dikurang sin X. Nilai limit dari X menuju V per 4 adalah substitusikan V per 4 ke masing-masing X, sehingga kita oleh cos V per 4 ditambah sin V per 4, atau nilainya adalah setengah akar 2 ditambah setengah akar 2, atau jika kita jumlahkan akan sama dengan akar 2. Selain menggunakan metode substitusi dan metode penyederhanaan, kita juga mempunyai rumus dasar limit fungsi trigonometri berikut. Nah, untuk membuktikan rumus dasar ini, kamu bisa melihat di buku cetak, atau kamu juga boleh menonton video yang akan Miss upload terpisah. Nah, mari kita perhatikan contoh berikut. Kita akan menentukan nilai limit dari sin 2X per X untuk X menuju 0. Yang pertama, kita misalkan bahwa 2X di sini sama dengan Y. Sehingga kita peroleh bahwa X
X itu adalah setengah Y. Selanjutnya kalau X menuju 0, jika X menuju 0, maka 2X juga menuju 0, bukan? Sehingga jika 2X menuju 0, maka Y pun menuju 0. Sehingga kita peroleh bahwa rumus kita yang di atas atau soal yang di atas, limit X menuju 0 untuk sin 2X per X dapat kita ubah menjadi limit Y menuju 0 dari sin Y per setengah Y. Nah, kita peroleh bahwa menggunakan rumus atau sifat dasar limit, kita peroleh bahwa 1 per setengah atau sama dengan 2 dikali dengan limit Y menuju 0 dari sin Y per Y. Nah, berdasarkan rumus dasar trigonometri ini adalah sama dengan 1, sehingga 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, selanjutnya untuk soal yang berikut ini, jika kita langsung substitusi, maka kita akan peroleh nilainya adalah 0 per 0, sehingga kita perlu menyederhanakannya dulu. Nah, kita perhatikan bahwa rumus dasar kita hanya ada sin X per X. Jika bentuknya cos bagaimana? Kita bisa menggunakan identitas trigonometri, yaitu kita misalkan bahwa nilai cos X ini akan sama dengan nilai sin 90 atau phi per 2 dikurang X. Sehingga kita dapat mengubah bentuk limit X menuju phi per 2 untuk cos X per X dikurang phi per 2 menjadi limit X menuju phi per 2 cos X berubah menjadi sin phi per 2 dikurang X per X dikurang phi per 2. Nah, diperhatikan bahwa ini adalah bentuk kebalikannya. Kita punya limit X menuju phi per 2 menjadi sin phi per 2 dikurang X per minus dari phi per 2 dikurang X. Nah, berdasarkan sifat limit tadi, kita akan peroleh minus limit X menuju phi per 2 untuk sin phi per 2 dikurang X per phi per 2 dikurang X. Berdasarkan rumus dasar tadi, ini adalah nilainya 1, sehingga minus 1 dikali 1 adalah sama dengan minus 1. Nah, dari beberapa contoh tadi kita bisa menemukan ada rumus pengembangan seperti ini. Nah, kamu juga bisa menggunakan rumus ini untuk soal-soal yang kita sudah contohkan tadi. Dicoba di rumah ya. Nah, demikianlah pelajaran kita untuk hari ini. Selanjutnya, untuk lebih memahami pelajaran kita hari ini, kamu bisa mengerjakan latihan-latihan berikut. Jangan lupa untuk upload di aplikasi Edmodo kamu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.